warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Nama saya Padila, NIM H0523523, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Pendidikan Kurikulum dan Bahan Ajar. Dosen pengampu Ibu Evi Segarawati, Ampri, SPD, MPD. Jadi ada pendahuluannya awal. Jadi salah satu teori yang menjadi pijakan pengembangan kurikulum di Indonesia adalah teori strategi Trikon yang ditemukan pertama kali oleh tokoh pendiri pendidikan di tanah air kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Strategi Trikon tersebut meliputi konvergensi, konsentris, dan kontinuitas. Pengembangan kurikulum untuk negara yang besar, penuh ragam, dan yang masih membangun seperti Indonesia bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Keragaman sosial, budaya, aspirasi politik, dan ekonomi memberikan tekanan yang sama, kalau tidak dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan perbedaan filosofi, visi, dan teori yang dianut para pengambil keputusan mengenai kurikulum. Adapun rumusan masalahnya yang akan kita bahas yaitu apa landasan pengembangan kurikulum, bagaimana pendekatan lintas budaya dalam kurikulum, bagaimana harusnya kurikulum multikultural masa depan, dan bagaimana pengembangan kurikulum sebagai ide, bagaimana pengembangan kurikulum sebagai dokumen, dan bagaimana pengembangan kurikulum sebagai proses. Tujuannya adalah untuk mengetahui landasan pengembangan kurikulum, untuk mengetahui pendekatan lintas budaya dalam kurikulum, untuk mengetahui harusnya kurikulum multikultural masa depan, untuk mengetahui pengembangan kurikulum sebagai ide, untuk mengetahui pengembangan kurikulum sebagai dokumen, dan untuk mengetahui pengembangan kurikulum sebagai proses. Nah, pembahasan pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum, di mana kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum harus marketable atau menjadikan kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Jadi Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi seperti yang diakui oleh motto nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan pernyataan ahli sejarah World Cup. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum di Indonesia harus mempertimbangkan keragaman budaya dan menerapkan pendekatan multikultural. Yang ketiga yaitu kurikulum multikultural masa mendatang, di mana proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Yang keempat, pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum merupakan langkah awal yang menentukan karakteristik kurikulum di masa depan, terutama dalam hal multikulturalisme. Penting untuk menghindari keseragaman kurikulum yang terjadi saat ini, seperti pendekatan kurikulum disiplin ilmu yang diterapkan di semua jenjang pendidikan. Prinsip utama dalam pengembangan kurikulum multikultural adalah menghindari keseragaman dan mempertimbangkan keragaman budaya. Yang kelima yaitu pengembangan kurikulum sebagai dokumen, di mana pengembangan kurikulum multikultural harus mempertimbangkan berbagai pandangan dan pendekatan dalam merumuskan tujuan, melampaui pendekatan behaviorisme yang menekankan tujuan terukur. Pengembang kurikulum harus mengakui bahwa tidak semua kualitas manusia dapat diukur secara objektif.
Pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum. Kesimpulannya, kurikulum yang menggunakan pendekatan pengembangan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, modal, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar